wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Khalil, Bapak Dr. Haji Saifuddin Bahrun MSc, Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian Sabtu pagi hari ini. Minggu pagi, ya, Ahad pagi hari ini. Ya, topik kajian kita pagi ini adalah senyum sebelum ajal. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna sunnati 'inda fasadi ummati. Islam ini bermula sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak dikenal oleh orang-orang, sesuatu yang juga tidak mau dikenali atau orang-orang tidak mau mengenali kepada Islam. Dan nanti pada akhirnya Islam juga akan menjadi barang asing, tidak dikenali atau orang-orang tidak mau mengenal lagi terhadap Islam. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing. Siapa yang dimaksud orang-orang asing? Rasulullah melanjutkan, alladzina yuhyuna sunnati 'inda fasadi ummati. Itu orang-orang yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sudah hancur. Ya. Bagaimana menghidupkan sunnahku itu? Menghidupkan sunnahku dapat diartikan dua hal. Pertama, amalan ibadah dan perilaku Rasulullah dijadikan sebagai anutan oleh umat Islam. Yang kedua, umat Islam ketika beribadah berdasarkan kepada sunnah-sunnah Nabi. Keterasingan agama Islam, khususnya sunnah Nabi, kami sudah merasakan sejak beberapa waktu yang lalu. Tahun 94 kami itu mengajar hadis di Fakultas Usuluddin IAIN Jakarta. Kami menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang artinya adalah siapa yang mencari ilmu syar'i, ilmu syara', ilmu agama untuk membanggakan diri di hadapan orang-orang awam, orang-orang bodoh, untuk mendebat para ulama dan untuk mencari untuk mencari harta dunia, maka Allah mengharamkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Ketika hadis ini kami sampaikan, bagaimana ekspresi mahasiswa Fakultas Usuluddin IAIN Jakarta tahun 94
kami kira waktu itu mereka akan merasa prihatin, jangan-jangan saya yang termasuk itu. Tapi serentak mereka mengatakan, seperti itu. Ya. Jadi ini menunjukkan sudah menyampaikan hadis dari Nabi itu sudah suatu hal yang dianggap jadul gitu. Sudah dianggap kolot itu. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua, 23 Mei 2010 di IAIN juga, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Kami diundang untuk menjadi narasumber sebuah seminar di sana yang mengkritisi fatwa MUI nomor 3 tahun 2010. Fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 tentang kiblat umat Islam Indonesia berdasarkan hadis Nabi ketika beliau berada di Madinah, DKL, dengan kata lain beliau di sebelah utara Ka'bah. Beliau mengatakan arah selatan itu adalah kiblat. Ya. Maka menurut kajian ilmu usul fikih, mafhum muwafaqah dari hadis itu adalah orang yang berada di sebelah selatan Ka'bah, kiblatnya adalah arah utara. Orang yang berada di sebelah barat Ka'bah, kiblatnya adalah arah timur. Dan orang yang berada di sebelah timur Ka'bah, dari Korea sampai Kroya, dari Nagasaki sampai Mogotirto, dari Cina sampai Cilacap, kiblatnya adalah arah ke barat tanpa menentukan titik-titik tertentu atau derajat-derajat tertentu. Ketika seminar dimulai, apa seorang mahasiswa mengatakan fatwa MUI nomor 3 tahun 2010 itu adalah setback ke masa jahiliyah. Gitu ya. Padahal itu berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Sebab maunya mereka apa? Berdasarkan temuan ilmu falak, Indonesia itu menghadap ke barat laut dengan kemiringan 21 derajat. Itulah kiblat umat Islam menurut dia, tapi itu saya katakan ketika kami minta ditunjukkan, tolong dalil syar'inya mana? Apakah ayat Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas? Tidak sepotong pun orang yang menunjukkan dalil tersebut. Apalagi satu orang sepotong saja tidak ada. Yang mereka tunjukkan adalah disorotkan gambar ini Pak, menurut Google Map. Indonesia di sini, Makkah di sana, kemiringannya 21 derajat. Ya. Waktu itu kami menyampaikan, apa yang Anda sampaikan itu bukan dalil syar'i. Dalil syar'i adalah ayat Quran, hadis, ijma, dan atau qiyas. Itu adalah hasil temuan ilmu falak alias astronomi. Astronomi adalah sains, dan sains itu bukan dalil syar'i. Kami tidak melarang Anda menggunakan sains untuk beribadah, tapi kami tidak mau.
Kami disebut sebagai setback ke jahiliyah, tidak apa-apa. Saya lebih senang Anda sebut sebagai orang yang kembali ke masa jahiliyah karena menggunakan hadis dalam beribadah. Saya lebih senang dikebukin Anda sekarang ini daripada saya dikebukin malaikat di pintu neraka nanti, karena dalam beribadah meninggalkan hadis-hadis Nabi. Itu prinsip kami seperti itu. Sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam An-Nasai, beliau mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi wansuku li ru'yatihi fa in umma alaikum waqmilul iddata salasina yauman. Berpuasalah kalian karena melihat bulan Ramadan, dan berlebaranlah kalian karena melihat bulan Syawal, dan beribadah hajilah kalian karena melihat bulan Dzulhijjah. Apabila bulan itu tidak dapat kelihatan, tidak dapat dilihat karena faktor cuaca dan sebagainya, maka lengkapkanlah bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari. Jadi tuntunan Rasulullah hanya ada dua untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah. Yang pertama adalah melihat bulan. Kalau bulan kelihatan, besok kita lebaran atau kita puasa. Kalau tidak kelihatan, maka bulan yang sedang berjalan sekarang misalnya Sya'ban dilengkapkan menjadi 30 hari. Yang pertama istilahnya ru'yah, yang kedua istilahnya ikmal, ya. Dua aja. Tetapi hadis ini sudah mulai ditinggalkan oleh orang. Sampai tahun 2011 kami mengamati orang Islam di Indonesia menetapkan 1 Ramadan dan atau 1 Syawal menggunakan 8 metode. Padahal Rasulullah hanya memberitahu, mengajarkan 2 saja. Maka seorang kawan bilang, andai kata Rasulullah sekarang hidup lagi dan datang di Indonesia, Rasulullah itu masih bingung katanya itu. Gimana kamu orang-orang Indonesia? Dulu saja kan cuma 2 kok, sekarang bisa 8. Nabi kamu itu siapa? 8 itu yang saya ketahui sampai tahun 2011 kemarin. Mungkin ada lagi tapi saya tidak tahu sampai sekarang. 8 itu 1, 2 dari Rasulullah tadi, melihat bulan atau ikmal 2 ya. Yang ketiga adalah teori namanya wujudul hilal. Menurut ilmu astronomi, tanggal 20 Juli nanti bulan sudah keluar dari ufuk, meskipun hanya 1 derajat. Menurut perhitungan astronomi alias hisab itu nggak dapat dilihat, 1 derajat itu nggak dapat dilihat. Maka menurut pengikut teori ini, karena menurut astronomi sudah keluar dari ufuknya, ya sudah masuk Ramadan gitu, meskipun tidak dapat dilihat karena bulan sudah ada namanya itu. Ini namanya teori wujudul hilal, dipakai oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Metode yang keempat, teori namanya imkaniyatur ru'yah.
kemungkinan hilal dapat dilihat. Bagaimana? Menurut ilmu astronomi, tanggal 20 Juli nanti, malam 20, bulan itu sudah keluar dari orbitnya 7 derajat misalnya itu. Nah, menurut teori 7 derajat itu dapat dilihat. Ternyata ketika dilihat nggak kelihatan. Maka pengikut teori ini tetap akan berpuasa karena bulan sudah kemungkinan dapat dilihat. Gitu. Ini juga dipakai oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Ini teori yang keberapa tadi? 4. Metode yang kelima. Nah, ini dipakai oleh sebagian saudara kita di Sumatera Barat. Ya. Tidak melihat, tidak menyempurnakan menjadi 30 hari, tapi menurut perasaan guru ngaji. Jadi katanya melihatnya dengan hati, melihat dengan hati, perasaan. Kalau menurut perasaan gurunya, oh malam ini sudah Ramadan, ya bisa puasa. Itu di Sumatera Barat gitu, sebagian ya. Berapa ini Pak tadi? 5. Mau ke 5. 5 sekarang ya? 6. Tanda-tanda alam. Ini dipakai oleh sebagian saudara kita di Sulawesi Selatan. Kalau air laut sudah pasang, oh itu Ramadan berarti sudah datang. Tanda-tanda alam. Selanjutnya ke-7, ini dipakai oleh ya warga desa Tembelang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Apa itu? Ini biasanya untuk hari raya, menghindari 2 khutbah dalam 1 hari. Maka mereka tidak mau ada hari raya pada hari Jumat. Maka kalau kira-kira jatuh pada hari Jumat, mereka akan menetapkan 1 Syawal pada hari Kamis atau pada hari Sabtu, agar tidak ada khutbah 2 kali dalam 1 hari. Mungkin ada keyakinan kalau ada khutbah 2 kali dalam 1 hari, gunung Kelut akan meletus. Maaf. Selanjutnya yang ke-8, ini dipakai oleh saudara kita yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Ya, Kebumen. Apa teori yang ke-8? Menetapkan lebaran. Ya. Guru ngajinya mengaku tadi malam bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepadanya Rasulullah mengatakan, le sesuk bodoh, ya. Kalau Ramadan ya besok puasalah, ketemu Nabi seperti itu. Coba. Gimana coba? Kita harus mengakui Rasulullah ngajarkan cuma 2. Kok bisa 8? Makanya Syekh bin Baz, ya, guru kami dan mufti besar Saudi Arabia, wafat tahun 99 kemarin. Ketika ditanya tentang bagaimana orang yang menetapkan 1 Ramadan dan atau 1 Syawal tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, yaitu ru'yat atau ikmal, beliau mengatakan, siapa saja yang menetapkan 1 Ramadan dan atau 1 Syawal tidak menggunakan ru'yat
atau ikmal, melengkapkan 30 hari, maka dia telah membuat syariat sendiri dalam agama Islam. Beliau kemudian menyitir ayat Al-Quran nomor 21 surah Asy-Syura. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan billah. Apakah orang-orang musyrikun itu memiliki sekutu-sekutu yang membuatkan syariat kepada mereka dan mereka mengikuti, kemudian mematuhi sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Beliau juga menyebut hadis yang populer sekali, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu, dalam sebuah fi amri dinina ma laysa minhu bahwa siapa yang membuat inovasi baru dalam agama Islam ini, sesuatu yang tidak menjadi bagian dari agama Islam, maka dia akan tertolak. Ayat dan hadis ini biasanya dipakai oleh ulama-ulama untuk menunjuk pada perbuatan ibadah yang masuk kategori bid'ah. Maka dalam bahasa lain, menetapkan 1 Ramadan dan atau 1 Syawal menggunakan sains modern, tidak menggunakan hadis yang dituntunkan oleh Rasulullah, itu sama dengan perbuatan bid'ah kontemporer. Maka pesan Rasulullah, taraktu fikum amraini, saya tinggalkan 2 hal, kalau kalian berpegang kepada 2 itu dia akan sesat selamanya, kitabullah dan sunnah Rasulnya. Inilah yang disebut fasadu ummati, ketika umatku sudah hancur, sudah tidak mau lagi menjadikan hadis atau sunnah sebagai pedoman hidup, termasuk dalam beribadah. Tapi mungkin juga fasadi ummati bisa diartikan ketika umatku sudah nggak mempunyai moralitas lagi. Mungkin sekarang dapat disebut hancur umat Islam ini. Sampai ada orang bilang begini, di negeri kita ini tidak mungkin ada orang baik dapat menjadi pemimpin, karena sistem perpolitikan di Indonesia tidak memungkinkan orang baik dapat menjadi pemimpin. Sebab untuk menjadi pemimpin di Indonesia sekarang ini menurut undang-undang itu, seorang pemimpin syaratnya untuk jadi pemimpin dia harus lulus dulu dan sukses sebagai koruptor, baru jadi pemimpin. Sukses lulus itu gimana? Jadi koruptor tidak tertangkap, lulus dia, atau tertangkap tapi bisa lolos dari jeratan hukum, lulus dia itu jadi pemimpin itu di Indonesia. Makanya sedih Pak, betul, prihatin dan sedih. Mau apa lagi coba itu? Kementerian Agama dicecar sebagai lembaga yang paling korup katanya. Tapi saya tidak membela Kementerian Agama, cuma saya pernah mendengar dari Pak Mahfuh Basyuni, mantan Menteri Agama. Coba dicek, jangan-jangan saya salah dengar. Orang yang masih hidup, ya. Ketika Menteri Surya Darman Ali mau menetapkan BPIH tahun 2010,
ONH itu oknum Komisi 8 DPR, oknum ya, minta 12 miliar. Mudah-mudahan salah, tapi yang ngomong itu Pak Mahfud Basyuni. Silakan dicek lah, beliau masih hidup kok itu. Sulit-sulit datangi di Masjid Agung Ating, beliau imam besarnya di sana itu. Dicek coba ya. Ya. Mungkin pertimbangannya, pertimbangan oknum tadi. Ini kalau saya tetapkan, saya sahkan, ya, maka Anda akan mendapatkan 40 triliun. Loh, masa saya nggak dapat apa-apa? Mungkin gitu. Tapi mudah-mudahan salah. Artinya info ini nggak benar. Tapi yang ngomong Pak Mahfud Basyuni, beliau mengucapkan hal itu pada saya sampai duduk-duduk di Istana Cipanas waktu itu. Ya. Karena beliau kan mantan kepala rumah tangga istana itu. Jadi kadang-kadang mudah makan kaya juga di Istana Cipanas. Ya. Baik. Jadi apa yang harus kami lakukan? Saya kepingin kita ini menjadi orang-orang yang bersih. Meskipun dicap setback jahiliyah macam-macam, nggak peduli. Daripada dikebuki malaikat di pintu neraka, lebih baik disebut setback jahiliyah, tapi dia mengikuti sunnah Rasul. Maka untuk mengikuti sunnah Rasul, kita ikuti dengan cara sunnah-sunnah yang paling ringan dulu. Ya. Jangan yang berulang. Seperti Nabi sembahyang malam, habis membaca surah Al-Fatihah, membaca Al-Baqarah, kemudian ya surah An-Nisa, mundur Ali Imran, 6 juz itu berat mungkin tadi. Yang paling ringan dulu aja. Apa saya berkali-kali sampaikan, coba biasakan, refleksikan, jangan memegang gelas kecuali dengan tangan kanan. Gitu. Jangan memegang botol aqua kecuali dengan tangan kanan. Itu hadisnya la tashrabu wa la ta'kulu bishimal. Jangan makan dan jangan minum dengan tangan kiri, karena yang makan minum tangan kiri adalah setan. Dan orang yang minum dengan tangan kiri mesti tidak membaca bismillah. Perhatikan itu. Setelah itu tidak membaca hamdalah. Om setan kok bismillah gimana itu? Yes. Refleksikan. Kadang-kadang refleksi itu. Kalau udah biasa dengan tangan kiri, refleksi tanpa bismillah, tanpa hamdalah. Tapi kalau pegang tangan kanan mesti bismillahirrahmanirrahim. Minum ya. Alhamdulillah. Ini kan paling mudah sekali kita ikuti sunnah Rasul. Gak usah terlalu muluk-muluk yang gede-gede, sudah yang kecil saja ya. Mulut refleksikan, tangan refleksikan untuk zikir kepada Allah. Dari zikir yang paling ringan saja, mengucapkan subhanallah. Coba. Apalagi dengan subhanallah il azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. 2 kalimat ringan diucapkan kata Rasulullah, tapi sangat dicintai oleh Allah dan timbangannya berat nanti pahalanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka sekarang refleksikan, kalau punya tasbih misalnya, biasakan tangan memutar tasbih, mulut berzikir, bertasbih seperti itu. Nanti suatu saat ketika ambil tasbih, mulut akan refleksi berzikir itu. Itu biasakan seperti itu. Kalau subhanallah wa bihamdihi ya masih kurang panjang, bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Atau yang sering diucapkan Rasulullah, ya hayyu ya qayyum
birahmatika astaghis. Kepanjangan juga menyebut Allah. Allah. Gitu. Hingga kita katakan betul. Kalau udah terbiasa dengan yang kecil-kecil, mengikuti sunnah Nabi, insya Allah yang gede-gede nanti akan ringan. Oh, ya. Koruptor itu tidak akan mencuri sampai triliunan. Pertama kali mungkin jutaan aja. Ya, iya Bu. Ya, nggak tahu, nggak pengalaman soalnya. Ya. Sudah sampai berani mencuri sampai triliunan, asalnya juta aja. Lama sudah. Akhirnya kan istilahnya orang Jawa selaman sulmun. Nah, gitu kan. Itu sedih. Makanya bagaimana? Ya sudah. Bapak dan Ibu, malam Jumat kemarin kami dapat berita yang sangat menggembirakan. Jam 1 saya dapat SMS dari Madrasah Darul Ulum. Tahu Pak, Madrasah Darul Ulum di mana? Hah? Memang di Jombang Peterongan ada pesantren Darul Ulum. Ini Madrasah Darul Ulum yang ada di New York. New York Amerika Bu, bukan New York Arko. Apa isi SMS-nya itu? Hari Sabtu besok, Pak Ustadz, kami dari Darul Ulum akan mewisuda 15 orang siswa yang hafal Al-Quran 30 juz. Ya, perayaannya diadakan di Islamic Center di kawasan Manhattan, New York. Masya Allah, saya sampai kemudian menangis terus sampai malam itu. Masya Allah. 1000 orang di wisuda hafal Quran di Kudus, mungkin nggak akan terharu saya. Atau di Lamongan karena Gresik, ratusan orang di wisuda hafal Al-Quran, mungkin saya tidak terlalu terharu. Itu biasa sebenarnya. Ini di New York 15 orang hafal Al-Quran di wisuda di tempat yang sangat-sangat bergengsi, di kawasan bisnis elit di New York, di kawasan namanya Manhattan, di tempat namanya Islamic Cultural Center of New York, Insya Allah. Yang dalam buku kami Islam di Amerika, saya sebut masjid di Islamic Center New York ini adalah satu-satunya masjid yang mewakili Amerika. Hanya bangunan, tatanannya, penampilan orangnya itu betul-betul Amerika. Kalau yang lain mewakili Pakistan, mewakili India, mewakili Tanah Abad. Sebelumnya pengurus dari Darul Ulum itu minta kami itu datang ke sana. Tapi tentu untuk Sabtu kemarin sudah nggak mungkin. Jumat baru BSMS 1. Kami ucapkan selamat. Sudah itu aja udah. Mudah-mudahan datang diberkahi oleh Allah. Tapi malam itu juga kemudian kami memutuskan, karena mereka minta minimal seminggu lah saya di New York gitu. Saya fokuskan, insya Allah saya datang. Tapi tahu, kalau Tuhan mengizinkan 4 Agustus kami akan berangkat ke sana. Perlu apa? Kami akan memberikan dorongan semangat kepada mereka. Itulah bantuan saya kepada mereka. Mereka pernah datang ke Indonesia menemui kami di Istiqlal. Mati. Karena apa? Setelah peristiwa 11 September 9/11, 11 September, itu banyak umat yang masuk Islam, terutama anak-anak. Maka madrasah
Amerika itu kewalahan untuk menampung murid-murid baru. Mereka ditampung seperti pesantren, dikasih makan, asrama dan sebagainya. Salah satunya adalah Darul Ulum tadi itu. Tapi dalam saat yang sama ekonomi Amerika sedang ambruk. Maka infak dari orang-orang Amerika sangat minim. Inilah problem madrasah di Amerika sekarang. Maka mereka menugaskan, karena itu untuk multi etnis, ada yang dari Arab, ada yang dari India, ada dari Mesir, ada dari Indonesia. Ayo pulang ke kampung masing-masing, cari dana. Nah, mereka menemui kami karena tahu kami imam besar Istiqlal, apalagi pernah gambarnya dipajang di koran-koran Amerika dengan Obama. Bagi mereka mungkin kami termasuk salah satu harapan. Bukan ngasih duit, mereka tahu saya nggak punya duit ya. Tapi mungkin punya koneksi dengan orang-orang kaya. Maka mereka datang di sini, saya pertemukan dengan beberapa konglomerat, ada 2-3 orang. Diceritakan semuanya, berikan proposalnya. Terakhir kami cek, ya, apa ada uang masuk ke rekening Darul Ulum? Dia bilang tidak ada, Pak. Ya Allah, nggak ada yang nyambung. Ya Allah. Bahkan salah satu yang kami pertemukan malah minta doa restu kami. Mohon maaf Pak, minta doa restu, minggu depan saya mau umroh. Orang Indonesia senangnya gitu aja. Bolak-balik umroh atau pergi haji berkali-kali, infak tidak mau. Terus mau apa? Apa saya suruh gebukin mereka? Ya sudah, kalau nggak mau ya sudah. Tapi ingat, saya bilang itu dalam hati saya. Sekarang itu, kalau kita di Malang, saya punya kawan, dia aktif menyponsori majlis taklim di kawasan Legoso, Ciputat. Kemudian ada 20 masjid. Setiap malam Sabtu ada pengajian, undang ustaz. Dia yang biayai terus tuh. Masih muda usianya, 48 tahun. Habis kondangan pulang mati dari mana Pak? Orang asli dari Aceh namanya Pak Haji Arif Mikoyan namanya. Insya Allah. Sekarang juga banyak saya amati orang-orang yang sudah terkulai, tidak berdaya di tempat tidur, sudah tidak berdaya sama sekali. Mungkin asam uratnya naik tinggi, tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya membubung selangit, gulanya juga sampai ratusan apa ribuan, tergoleh lagi. Itu rata-rata ketika ditengok nangis Pak. Ya. Nangis. Mengapa nangis? Ada 2 hal. Mungkin dia takut terhadap apa yang akan terjadi pada dia. Kenapa takut? Karena dia merasakan bahwa deposito akhiratnya, rekening akhiratnya tidak gendut. Dia takut. Yang kedua, dia sedih terhadap apa yang akan ditinggalkan. Anaknya masih kecil-kecil, belum selesai sekolah. Nangis. Karena dia sudah tahu ini ajal saya udah dekat. Istrinya bakal jadi janda. Pikir lagi ini mobil kreditan belum lunas lagi. Coba bayangkan kalau seperti itu terjadi pada diri kita. Coba tiba-tiba di kamar, loh, kok ada makhluk lain aneh banget, loh, kayak burung, ada sayapnya, loh, tidak ada paruhnya. Akhirnya kan, jangan-jangan ini yang disebut malaikat. Karena kata Ustaz malaikat itu punya sayap, datang diam saja. Loh, jangan-jangan ini malaikat Israel. Apa coba? Mau lari kemana kita? Panggil suami,
Bang, masuk bang, itu suara suruh keluar bang. Ya. Malah jadi panggil, itu burung besar sekali suruh keluar gitu. Dia lari ke kamar lain, tahu burungnya di situ juga. Yo. Aduh, apa yang kamu lakukan? Ya bisa lari kemana-mana sudah. Apalagi dia sudah manggil nama kita. Ibu Haji, Bu Haji, tuh. Coba. Teringat akhirnya apa yang dilakukan oleh Nur Asia Jamil itu. Bila Israel datang menggigil sekujur badan, memanggil gitu ya. Coba. Mau apa lagi? Kalau kita rekening akhiratnya saldonya minus, mesti nangis. Belum sampai ke kubur, masih di dalam kamar udah nangis gitu. Tapi udah nggak bisa nangis, udah tertutup. Kalau dulu dalam apa pantun Melayu lama kan ada itu asam gandis, asam gelugur. Ini ada. Di Medan banyak ya, dijual orang menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Itu di pintu kubur, ini masih di kamar udah menangis. Makanya kenapa itu? Bukan satu orang dua nangis yang saya pantau itu ketika sudah tergeletak. Ya. Penyebabnya macam-macam, asam urat, darah tinggi, kolesterol, diabetes, jantung, nangis dia itu. Coba, kalau dia tidak memiliki rekening akhirat yang gendut, mesti menangis. Tapi kalau dia memiliki rekening gendut untuk akhirat, ketika ada makhluk yang lain, bentuknya kok seperti manusia tapi ada sayapnya, bersih putih itu, dia akan tanya, Assalamualaikum, Anda siapa? Dia menjawab, saya utusan Allah, saya diberi tugas sekarang untuk mencabut nyawa Anda. Coba gimana? Kalau rekeningnya gendut, ahlan wa sahlan, mau di mana? Di tempat tidur ini atau di mesin? Ayo silakan. Ini kalau orang rekeningnya gendut seperti itu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Yang orang yang tidak takut dengan masa depan dan tidak sedih dengan masa yang lalu. Apa itu? Orang-orang dikasihi oleh Allah. Surat Yunus kalau tidak salah ayat 48, 49. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dia tidak akan merasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak sedih terhadap apa yang dia tinggalkan. Siapa itu orang-orang yang dikasihi Allah? Alladzina amanu wa hum yattaqun. Orang-orang yang beriman dan selalu takwa kepada Allah. Lahumul busyra bil hayatid dunya wa bil akhirah. Mereka akan mendapatkan berita gembira di dunia dan di akhirat. Menurut para ulama, di akhirat kabar gembiranya itu apa? Dia masuk surga. Di dunia apa? Ada banyak penafsiran. Salah satunya adalah penafsiran dari ayat Al-Quran 33 surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan dia istiqamah, maka malaikat ketika dia mau meninggal berdatangan, ya, dan mengatakan alla takhaufu wa la tahzanu. Wahai Bu Haji, jangan takut dan jangan sedih. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Maka orang yang punya rekening gendut akhirat tidak akan takut, dia tidak akan sedih. So, yeah. Dia akan bergembira dan tertawa, tersenyum menyambut malaikat Israel, malaikat maut.
Tapi yang tidak memiliki rekening akhirat yang gendut, belum sampai ke kubur dia sudah menangis duluan. Maka ubahlah tangis sekarang dengan senyuman, tersenyum menjelang ajal. Maka kita ini mungkin, kalau tadi saya sebutkan sekawan saya 48 tadi malam meninggal jam 11:30 tanpa ada sebab apa-apa, baru pulang dari kondangan. Makanya hati-hati Bu kalau kondangan. Itu pulang kondangan berarti. Hati-hati juga Bu, di Ciputat ada rumah terbakar. Kebetulan rumahnya orang Korea, isinya Betawi non Muslim. Tahu penyebabnya? Handphone Bu, hati-hati. Untuk handphone itu. Yang punya rumah sedang pergi keluar kota dengan istrinya, dengan anaknya, pembantunya ada 4 katanya itu. Yang 3 lagi keluar, ada yang mengasuh anak, yang di rumah 1 menyetrika di lantai 2. Begitu menyetrika, handphonenya berdering. Untungnya setrikanya nggak tanggalkan. Ambil handphonenya. Mungkin pacarnya yang nelpon itu. Ya dengan pacar kan asyik terus. Coba dia berdiri jalan-jalan sampai turun ke bawah. Ya. Pacarnya minta dibelikan obat di apotek. Dia keluar ke apotek akhirnya itu. Itu setrika tidak dilepas. Pulang dari apotek, rumahnya sudah hangus gara-gara HP. Hati-hati yang punya HP. Ya. Coba. Makanya Bu, kemarin saya ngaji di Masjid Agung Ad-Din. Saya ceritakan yang di New York ini. Bahkan ketika ada seorang yang baru pulang umroh dan keliling Timur Tengah, mungkin tidak kurang dari 25 juta akan habis. Saya bilang, cerita tadi, barangkali Pak Haji mau titip untuk Darul Ulum di New York, kami siap membawa. Tidak nyambung sama sekali. Ketika saya sampaikan begini kemarin di Masjid Agung Ad-Din, ya, saya keluar, kemudian ada tas gantengan berikan saya. Apa ini Pak? Itu Pak Ustaz, tadi ibu-ibu itu langsung spontanitas ngumpulin duit gitu. Untuk saya, berapa? Titip untuk yang di New York Darul Ulum. Baik, akan saya sampaikan dan tidak akan saya kurangi 1 rupiah pun. Ya perlu saya tambah kalau bisa. Ya banyak, tapi ini sudah merupakan dukungan kepada mereka. Mendukung dakwah sama dengan mendukung Allah. Kata Allah, intan surullah yansurkum. Kalau kamu membantu agama Allah, menyebarkan, membela, merawat agama Allah, Allah akan membantu kamu. Saya lebih baik mendukung ya Darul Ulum di New York daripada mendukung tim Spanyol. Nggak ada pahalanya itu. Ya. Nggak banyak Bu. Ya. Yang waktu terkumpul itu apa? 2.250.000. Ya. Kemudian ada telepon seorang ibu, Pak, saya boleh Pak datang ke rumah, mau apa Bu? Mau titip untuk yang di Darul Ulum, saya punya $1.000. Ya silakan Bu. Besok mau datang ke rumah. Akhirnya saya hitung sudah $1.250. Lumayan. Siapa tahu sampai tanggal 4 nanti membengkak, menggendut sendiri sampai $10.000. Tapi apapun saya katakan, inilah dukungan umat Islam kepada Anda. Itu Darul Ulum itu dikelola oleh multi etnis, dan kebetulan yang bagian public relation humasnya itu orang Indonesia. Ya sudah jadi warga negara Amerika tapi turunan Indonesia. Itu yang kontak-kontak kami seperti itu. Maka saya mohon izin, mohon doa restu. Insya Allah tanggal 4 kami berangkat. Kalau tidak ada masalah tentang visa, kami sendiri nggak ada masalah visa, masih punya visa Amerika sampai bulan Oktober.
Tapi rencana kami akan mengajak seorang qori dan imam yang kebetulan hafal 30 juz. Itu lulusan Darussunnah tahun 2011 kemarin yang ranking pertama. Hafal 30 juz, qori, suaranya merdu, biar nanti jadi imam di sana. Itu pengalaman ketika tahun 2008 saya ke sana. Ceramah juga iya, saya ngimami tarawih, ngimami sholat maghrib isya, saya semuanya capeknya bukan main. Untung aja gak ada kayak. Ya Allah, capek sampai suara habis tuh. Ya. Maka kali ini saya bawa imam biar jadi dia hafal Al-Quran 30 juz, suaranya merdu. Namanya Ali Muhammad Al-Hudaybi. Nah, gitu. Dia dari Garut, ya, Jawa Barat, ya. Nah, gak lama di sana, insya Allah berangkat tanggal 4 Agustus dan pulang tanggal 16 Agustus. Ya. Tapi kebetulan karena kami ini ngiras-ngirus ya, menjadi Dewan Penasihat Syariah di Lembaga Transaksi Halal di Omaha, Nebraska. Sekaligus mau rapat juga di sana itu. Ada orang kerapatkan di sana. Jadi ya mengunjungi Darul Ulum, ikut rapat di Nebraska dan sebagainya. Jadi ya itulah yang dapat kami bantu untuk mereka. Masya Allah. Kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu di kantor Istiqlal Imam Besar setiap hari Jumat kami turun itu sudah ada minimal 5-6 orang itu menunggu di pintu sampai duduk. Macam-macam pengaduannya. Ya. Ya minimal itu minta duit. Minimal itu. Ada yang minta carikan jodoh, minta carikan kerja, minta pindah kerja. Ada yang berantem dengan istrinya. Ya Allah. Yang terakhir itu sampai sedih, senang dan sedih. Ada orang dari Inggris, orang Inggris sudah berumah tangga dengan orang Indonesia, wanita Indonesia. Dua-duanya non Muslim, lakinya non Muslim, perempuannya non Muslim. Sudah 23 tahun dia tinggal di Jakarta, di Bintaro. Akhirnya tertarik dengan Islam, masuk Islam. Namanya diganti bukan sekedar nama Islam, nama Indonesia. Muhammad Yusuf Sudirman. Islam Indonesia itu. Tapi ternyata istrinya galaknya bukan main. Diajak masuk Islam nggak mau, malah merusak karir suaminya. Suaminya malah dipermasalahkan di perusahaannya. Bahkan terakhir apa? Diancam untuk dideportasi. Aduh. Dia datang nangis-nangis kepada Imam Besar. Mungkin dia mengatakan ini sudah jalan yang terakhir. Dia menganggap Imam Besar bisa menangani seluruhnya. Kalau urusan imigrasi, saya nggak tahu menahu Pak. Gimana coba? Kalau urusan ini halal atau haram mungkin saya bisa jawab. Ini orang mau dideportasi. Akhirnya apa? Sudahlah. Saya akhirnya tulis surat. Tolong sampaikan di Merdeka Barat kepada Menteri Informasi. Itu teman saya Pak Fatul sendiri, tolong bantu ini orang bagaimana. Kebetulan istrinya juga orang dari daerah dia juga itu. Allah ini makanya mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan itu menggendutkan rekening akhirat itu, sehingga suatu saat ketika lihat makhluk bersayap ahlan wa sahlan, kata Rasulullah, mayat itu kalau sudah ditaruh di keranda ya, kalau dia adalah mayat orang yang saleh, dia akan berkata, cepat aku bawa ke kuburan, cepat aku bawa ke kuburan. Sebab masuk kuburan adalah jalan tercepat menuju surga. Tapi kalau mayat itu orang yang tidak saleh, dia meronta-meronta, ya wailah aina tadhabuna bi, celaka mau kemana ini saya dibawa. Cuma kita nggak dengar aja, kalau kita dengar geblak langsung. Makanya Bu, saya ini 2 Maret yang lalu
usia saya sudah genap 60 tahun. Kata Rasulullah, amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Saya sudah merangkak ke 61 tahun. Berarti sudah masuk kepada jatah yang ditentukan oleh Rasulullah itu. Makanya saya dengan istri kalau ke pasar, ke mall, yang saya cari dua Bu sekarang itu. Satu, kain kafan. Tahu kain kafan Bu? Yang dua, batu nisan. Alias saya itu sudah siap-siap juga. Bahkan kuburan sudah saya siapkan. Banyak istri saya di komplek Darussunnah ya, sudah saya siapkan. Sekarang masih berbentuk taman, rumput dengan pohon-pohon hias ya. Ini orangnya ada orangnya. Saya bilang kepada dia, saya mau beli batu nisan 2 biji, akan saya pasang di taman itu. Di mana bergabung? Oh jangan gitu kan. Maksudnya kalau tiba-tiba mati, nanti malam mati gimana? Seperti tadi malam saya punya teman tiba-tiba habis kondangan mati gitu kan. Kan jelas nanti kuburnya itu ini, nah gitu kan. Nggak boleh dia. Ya sudah. Nanti repot sendiri dari. Nah, sisa umur kita saya nggak tahu. Ya. Tinggal berapa yang tahu diri kita masing-masing. Gunakan kesempatan untuk menggendutkan rekening kita di akhirat. Kalau punya ilmu, ilmunya sampaikan orang. Apa dengan lisan atau dengan tulisan, boleh saja semuanya. Kalau ilmu nggak ada uang dipakai untuk menggendutkan rekening, wakaf sebanyak-banyaknya, infak sebanyak-banyaknya, dan itu adalah sunnah Rasulullah. Ya punya itu gimana? Baca tasbih aja sebanyak-banyaknya. Itu paling ringan juga itu. Ini kalau baca tasbih nggak baku, ya duit nggak mau, ya nanti datang burung yang besar seperti itu, nangis sudah. Atau nangis nggak bisa, udah nggak bisa ngomong itu. Ya makanya kata Al-Quran, ya faida ja'atit tamatul kubro. Apabila kematian sudah datang, yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka setiap orang akan mengingat apa yang pernah dilakukan. Ingat semuanya. Ya. Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang melanggar larangan-larangan Allah. Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya, dan mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Dia akan menangis karena nerakalah tempatnya dia. Tapi tangisan itu sudah tidak ada artinya apa-apa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Allah dan menahan diri dari mengikuti selera dan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia. Dialah yang akan tersenyum dan tertawa. Maka kira-kira lihat nanti, kalau ada orang meninggal kok tersenyum, mudah-mudahan dia penghuni surga. Kalau ada orang menangis sebelum ajal, baru asam uratnya naik menangis, baru kolesterolnya tinggi nangis, calon penghuni neraka ini. Ya. Oh, kalau yang calon penghuni surga gak akan menangis, tidak akan menangis. Begitu dapat sakit, alhamdulillah, cara tercepat untuk ketemu dengan Allah. Gitu. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.